Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Simpatisan GKI Malioraya. Puji Tuhan, saat ini pengendalian COVID-19 sudah semakin membaik. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan persidangan GKI Malioraya di bulan Oktober, GKI Malioraya akan melaksanakan ibadah hybrid. Apa itu ibadah hybrid? Ibadah hybrid adalah penggabungan pelaksanaan ibadah onsite dan ibadah online dalam waktu bersamaan. Puji Tuhan, saat ini kita sedang menjalankan uji coba ibadah hybrid yang dilaksanakan mulai 5 Desember hingga 26 Desember 2021. Ibadah hybrid akan dibuka bagi jemaat dan simpatisan mulai tanggal 2 Januari 2021. Bagi jemaat yang ingin ambil bagian dalam ibadah onsite, dapat mendaftarkan diri melalui Google Form dengan cara scan barcode di layar atau mengakses melalui link yang tersedia, atau dapat juga mendaftar dengan menghubungi nomor kantor gereja di 021 745 5780. Sesuai peraturan pemerintah pada masa PPKM, mereka yang dapat hadir adalah yang sehat fisik, sudah vaksin kedua, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dan bagi yang berusia 60 tahun ke atas disarankan walau tidak dilarang untuk dapat beribadah melalui online saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mendaftarkan diri melalui Google Form akan di-invite ke dalam grup WhatsApp sesuai dengan pembagian wilayah masing-masing dan akan dikoordinir oleh Majelis Pendamping Wilayah terkait dengan schedule kehadiran dalam ibadah onsite. Ibadah 2 Januari akan dihadiri dari Jemaat Wilayah 1, 9 Januari dari Wilayah 2, 16 Januari dari Wilayah 3 dan 4, dan 23 Januari kembali kepada Wilayah 1, begitu seterusnya secara berurutan. Berikut syarat lengkap untuk dapat hadir di gedung gereja. 1. Telah mendaftarkan diri melalui Google Form ingin hadir dalam ibadah onsite. 2. Telah di-invite dalam aplikasi WhatsApp wilayah. 3. Telah mendaftarkan diri kepada Majelis Pendamping Wilayah dalam grup WA tersebut. 4. Mengisi Google Form screening tahap 1. 5. Mendapatkan konfirmasi dapat hadir dari Majelis Pendamping Wilayah. 6. Memiliki aplikasi Peduli Lindungi. 7. Melewati pemeriksaan suhu di gedung gereja. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih, mohon dukungan dan doa anggota jemaat dan simpatisan dalam uji coba maupun pelaksanaan ibadah hybrid ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang hadir secara onsite di dalam rumah Tuhan ini, maupun yang hadir melalui media online di rumah kita masing-masing. Selamat berhimpun sebagai jemaat Tuhan, menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari KJ 11 bait 1 dan 2, anak-anak mari nyanyi. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, yang menebus segenap ciptaan yang hadir sebagai Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi di tengah-tengah dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara kita terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, pada hari ini kita beribadah dengan tema Kasih Karunia yang Selalu Baru. Melalui tema ini, kita merasakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang bukan hanya mengaruniakan keselamatan kekal, tetapi juga selalu memberi kasih karunia yang selalu baru di dalam segala keadaan. Anugerah
Saudara, anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita sangatlah besar dan senantiasa baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Namun kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita seringkali masih kita mengabaikan akan anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari saudara diberikan kesempatan mengaku dosa secara pribadi. Dan setelah itu saya akan merangkumnya dalam doa kita bersama. Mari kita menaikkan doa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, inilah diri kami. Inilah kehidupan kami yang sudah menerima berkat-berkat anugerah penyertaan kasih yang Engkau berikan kepada kami yang tidak ada putus-putusnya. Namun ampuni kami, kalau ketika kami menanggapi semua yang sudah Engkau berikan kepada kami itu, masih saja kami mengabaikan Tuhan. Masih saja kami tidak mengakuinya sebagai bagian di mana Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kami. Bahkan kami cenderung untuk menyombongkan diri kami, merasa semua hal adalah merupakan hal yang kami lakukan karena segala kemampuan-kemampuan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Hari ini ketika kami Engkau undang dalam ibadah minggu, bila kami boleh mengatakan ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kecongkakan kami. Ampuni akan segala kehidupan kami yang tidak mencerminkan umat yang merendahkan diri. Ampunilah kami akan segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan bila lewat pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa melihat bagaimana berkat-berkat yang Engkau curahkan dan Engkau berikan kepada kami dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami. Pimpin dan bimbing kami sekalian, supaya dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan kami mengakui semua hanya karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Bersyukur untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami, dan mohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Adakah berat beban hidupmu, sampaikanlah kepada Tuhanmu, gundah dan gelisahkah hatimu, sampaikan tanpa cemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Saudara, mari kita berdiri. Saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyatakanlah salam damai satu kepada yang lain. Sukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam Damai karena kasih karunia serta pengampunan
silakan duduk kembali. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Engkau sudah memperdamaikan kami dengan diri-Mu, dan kami sudah berdamai dengan sesama kami, dengan keluarga kami, ya Tuhan. Dan biarlah dalam saat ini, kami juga Engkau persiapkan, untuk kami boleh dengan tekun mendengar Engkau bersabda kepada kami. Sabda Tuhan, firman Tuhan, bila yang tercurah dari Tuhan sendiri, boleh kami tangkap dengan baik, sehingga Engkau ya Maha Kudus, Engkau yang akan melingkupi setiap kami, tidak hanya rajin untuk mendengarkan, namun juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu, baik kami ada dalam ruangan ibadah ini maupun juga kami ada di rumah, supaya kami dengan tekun melihat dan mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Ya Roh Kudus, tuntun dan pimpin kami sekalian akan hal ini. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, bacaan kita di minggu pertama di tahun 2022 ini akan diambil dari kitab Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 yang merupakan bagian dari perikop firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 10 sampai 18 demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang salam Tuhan, demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022 untuk setiap kita yang ada dalam ibadah ini bagi gedung gereja maupun yang ada di rumah. Saudara kita dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih karunia yang selalu baru. Sebuah tema di awal dari tahun yang baru ini yang dinyatakan kepada kita sekalian. Saudara, kita tentu mengenal sebuah lagu anak-anak, lagu karangan A.T. Mahmud yang mengatakan, ambilkan bulan-Bu. Ambilkan bulan-Bu, ambilkan bulan-Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Sebuah lagu yang menunjukkan kekaguman seorang anak tentang bulan yang memancarkan keindahan di malam hari. Bahkan yang mengatakan bulannya cahaya sampai bersinar ke
ke bintang. Saudaraku, sampai-sampai seorang anak ingin memilikinya untuk menerangi tidurnya di malam yang gelap itu. Saudaraku, benarkah bulan memang punya cahaya sendiri? Secara ilmu pengetahuan, bulan tidak memiliki sumber cahaya pada dirinya. Bulan sebenarnya sedang memantulkan cahaya matahari yang sampai kepadanya, sehingga seakan-akan bulanlah yang bersinar menerangi bumi, dan seakan-akan bulanlah yang indah itulah yang kemudian memancarkan cahayanya. Sudah itulah bulan yang tak punya cahaya tapi kemudian kelihatan indah dari bumi. Itulah bulan pada hakikatnya. Bulan bukan benda yang punya cahaya, namun dia mampu memancarkan cahaya matahari untuk menerangi bumi ini. Saudara sekalian, Tuhan mengetahui jati diri, itulah yang penting untuk kita manusia miliki. Bahkan setiap makhluk dengan mengetahui jati diri kita, ketika kita paham siapa diri kita dan setelah itu kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Saudaraku, sebagai orang-orang beriman yang menerima kasih karunia dan demi kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini, inilah yang hari ini sama-sama ingin kita renungkan, ingin sama-sama kita hayati dalam perenungan kita di awal tahun yang baru ini. Di tahun 2022 yang belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Siapakah kita? Itulah yang kemudian penting untuk kita sama-sama hayati dalam hidup kita. Saudara, bacaan Injil kita hari ini adalah bagian pembuka kitab Yohanes dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dalam bentuk sebuah puisi atau baris lagu yang berbalasan dengan indah. Dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari, bait ini, bagian ini diuraikan dengan semacam mazmur penulisannya, di mana ada saut menyaut di antara orang-orang yang melakukan, yang mendaraskan ini. Bait-bait yang menerangkan kepada kita bagaimana karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Sang Logos, Sang Firman yang menjadi manusia, menjadi penyelamat dunia ini. Yohanes Pembaptis, sang saksi itu menunjukkan, dialah Yesus Kristus, sang terang dunia. Oleh karena dialah dunia diberikan keselamatan. Namun sayangnya saudaraku, diingatkan oleh penulis kitab Yohanes, dunia milik kepunyaannya itu tidak menyambutnya, ia tidak menerimanya. Dan satu janji Tuhan, siapa yang menerimanya, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa yang menerima dia dengan segenap hati, siapa yang menerima Yesus dengan segenap hati, mereka adalah merupakan orang-orang yang diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hadir oleh karena keiman percayanya kepada Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat yang ke-12 dan ayat 13 dari bacaan kita dikatakan, namun ada juga orang yang menerima dia dan percaya kepadanya. Mereka diberinya hak menjadi anak Allah yang dilahirkan bukan dari manusia, sebab hidup baru itu dari Allah asalnya. Seluruh karya kasih Allah yang menyelamatkan itulah yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Lalu setelah itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menikmati saja hidup baru di dalam Allah? Apakah kita hanya menikmati jabatan suatu wewenang sebagai anak Allah dalam kehidupan kita saja dan selesai semuanya itu? Saudara yang Tuhan, keselamatan bukan hanya selamat dari dosa, titik. Ayat yang ke-16 mengingatkan kepada kita, karena karya kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kepada orang-orang beriman, mereka akan menerima kasih karunia demi kasih karunia di dalam namanya. Saudaraku yang sekalian, Tuhan, hidup kita dari dalam tangan kasih Tuhan. Hidup yang sudah diselamatkan.
Tuhanlah yang menjadi pokok kehidupan dan selamat kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Dan oleh karena itu kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita menjadi bagian di mana kita adalah merupakan orang-orang yang diberikan pemeliharaan oleh Tuhan Allah dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita. Berkat-berkat yang Ia berikan kepada kita. Segala berbagai macam pergumulan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai berbagai macam permasalahan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai berbagai macam hal yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang dewasa itulah yang menjadikan kita dikatakan kasih karunia demi kasih karunia menjadi bagian yang Tuhan sudah dan senantiasa berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Inilah bentuk bagaimana Tuhan memberikan banyak berkat kepada kita. Inilah bentuk bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kita sebagai orang-orang dewasa. Kita tidak hanya diberikan keselamatan, namun kita juga diberikan kehidupan yang diberikan pemeliharaan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan jaminan kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab inilah kita anak-anak Allah. Inilah kita orang-orang percaya yang diperanakan bukan karena keinginan manusia, namun oleh karena Allah yang memberikan anugerah yang besar kepada kita dalam hidup ini. Oleh karena hidup kita inilah yang mesti kemudian memancarkan akan cahaya kasih Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita sepanjang hidup yang sudah kita jalani dalam hidup ini? Bagaimana dengan kehidupan kita yang kita jalani di tahun 2022 ini? Tahun baru adalah tahun yang menyenangkan bagi setiap orang. Jika tidak karena pandemi, tentu biasanya sudah ada pesta kembang api di berbagai macam tempat. Namun tahun baru juga menimbulkan rasa khawatir dan juga kecemasan dengan adanya tahun yang baru. Semuanya masih gelap. Semuanya belum ada sesuatu hal yang bisa kita tengok, kita lihat. Kita belum tahu akan ada apa dengan tahun 2022 ini. Baik secara pribadi, sebagai sebuah bangsa, maupun juga dalam kehidupan kita, sebagai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Disinilah kita sebagai orang beriman diingatkan. Dalam hal di mana kita belum tahu, namun kita juga diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu kemudian menjadi cemas. Keselamatan yang kita terima bukan hanya soal kelepasan kita dari dosa. Kasih karunia yang Tuhan Allah berikan bukan hanya soal keselamatan saja. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah jaminan kasih yang penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang disertai dan dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi anak-anak Allah adalah orang yang menerima dan percaya kepada Sang Terang, namun juga mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kehidupan yang baru, yang dari Allah asalnya. Terus jika demikian, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang menurut saya penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, hiduplah bersyukur senantiasa dalam hidup kita. Tentu kita bersyukur hidup yang diselamatkan oleh karena Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita. Apa jadinya kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita? Apa jadinya jika Tuhan tidak menyertai kita? Bukankah Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita? Seluruh hidup yang kita jalani semata-mata oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan kita sampai di titik ini. Karena Tuhan kita ada banyak berkat yang Dia berikan kepada kita sepanjang hari-hari yang lalu. Kita boleh melewati tahun 2021 dengan baik. Dan kita boleh menyongsong tahun 2022 dengan baik juga. Sebagai sebuah harapan yang baru dalam kehidupan kita.
Karena itu mari kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Segala keselamatan, berkat-berkat-Nya dalam berbagai-bagai macam peristiwa, dalam manis dan pahitnya kehidupan yang mendewasakan kita. Syukurlah itu dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita. Yang kedua yang diingatkan kepada kita, hidup yang beriman. Saudaraku yang sekalian Tuhan, bukankah makin kita mendapatkan bukti bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita? Bukankah makin kita perlu percaya kepadanya? Makin Dia memberikan ada banyak hal yang boleh kita dapatkan dalam sepanjang kehidupan kita. Bukan kita makin beriman, makin percaya dan teguh dalam sepanjang hari-hari kehidupan kita. Saudara, jika saudara dikenalkan kepada sebuah produk, dan produk itu merupakan produk yang baik, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan mengabaikan saja? Tentu tidak. Tentu saudara akan mengatakan, aku makin percaya dengan barang ini, dengan produk ini. Dan bukankah itu? Ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita percayai, yang punya kuasa yang lebih besar dari apapun juga dalam sepanjang kehidupan kita, memberikan berkat-berkat penyertanya kepada kita. Bukan kita makin hari akan makin percaya dan makin teguh, makin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara Tuhan, bersyukur dan beriman kepada Tuhan. Itulah yang patut kita lakukan senantiasa dalam hidup ini. Namun jangan lupa yang ketiga, hiduplah bersaksi, menyaksikan karya kasih Tuhan yang ada dalam hidup ini. Di sini saya mengingatkan kepada apa yang tadi di depan, lagu Ambilkan Bulanmu. Seperti bulan yang memancarkan cahaya matahari, yang menyatakan keindahan, kita diajak juga untuk memancarkan cahaya kasih Allah dalam hari-hari kehidupan kita. Jangan hanya menikmati, mensyukuri saja apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan hanya kemudian hanya meneguhkan iman kita. Namun mari kita juga kemudian memancarkan cahaya kasih Allah itu dalam hari-hari kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Marilah kita kemudian memancarkan cahaya kasih Allah itu dengan kemudian melakukan berbagai macam hal. Supaya orang tahu dan mengerti ada kasih Allah yang diberikan oleh Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Cahaya kasih Allah yang tidak hanya memberikan keselamatan, namun juga penyertaan dan pertolongan yang siap sedia diberikan kepada kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Supaya kemudian orang-orang juga menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu orang mengatakan, jangan hanya memberikan janji, tapi berikanlah bukti. Bukankah hidup kita adalah bukti kasih karunia demi kasih karunia Tuhan Allah berikan kepada kita. Dan bukti bukan hanya buat kita, namun bukti juga untuk orang-orang lain. Ketika tangan kita terulur untuk memberikan pertolongan, ketika mulut kita kemudian berucap untuk memberikan peneguhan, penguatan, dan penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seluruh kita lah adalah merupakan saksi-saksi kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu pancarkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya bukan hanya kita yang menerima kasih karunia demi kasih karunia itu, namun juga orang-orang lain yang bertemu dengan kita, yang kemudian kita sapa dalam kehidupan kita. Mereka juga menerima akan kasih karunia demi kasih karunia yang kita pancarkan dalam kehidupan kita. Sebuah lagu sekolah minggu mengatakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dan dikatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. So, biarlah ini yang dikatakan oleh orang-orang banyak ketika mereka bertemu dengan diri kita. Bahwa mereka melihat Tuhan, wajah Tuhan dalam diri, dalam kehidupan apa yang sudah kita lakukan, kita pancarkan dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati, menyertai dan menolong setiap kita. Amin. Satu buat kita sekalian.
Kita bersama menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Immanuel. Haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan. Kasih karunia Tuhan Engkau berikan tidak hanya merupakan keselamatan buat kami, namun juga pemeliharaan kasih pertolongan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan. Kasih karunia demi kasih karunia yang Engkau berikan dan nyatakan kepada kami dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami. Ketika kami boleh melewati berbagai macam pergumulan dan keadaan, kami tahu bahwa Tuhan tidak hanya segera melihat kami, namun Engkau senantiasa menyertai kami, menopang kami, menolong kami, memberikan kehidupan kepada kami senantiasa. Tuhan, terima kasih Engkau yang paling tahu akan keadaan kami, dan bila Engkau yang akan senantiasa memberikan pernyataan kasih-Mu dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami.
Pertolongan Tuhan senantiasa kami harapkan ada dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan di GKM Maleo Raya dalam menjalankan pelayanan selama tahun 2021. Sehingga sepanjang tahun 2021 seluruh ibadah dan aktivitas kategorial dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi keluarga besar GKM Maleo Raya. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sebagai jemaat dan simpatisan GKM Maleo Raya, juga atas peran serta jemaat dan simpatisan dalam pendukung kegiatan pelayanan di GKM Maleo Raya sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur untuk ibadah tutup tahun dan ibadah perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember yang sudah dilakukan dengan baik. Bila kami diteguhkan dan dikuatkan akan perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi jemaat dan simpatisan GKM Maleo Raya beserta keluarga kami sepanjang tahun 2021, sehingga diizinkan untuk dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Bersyukur atas berkat-berkat jasmani dan rohani yang Tuhan berikan sepanjang tahun 2021. Bersyukur atas peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang 2021, baik suka maupun duka. Karena itu semua terjadi untuk kebaikan kami semua. Bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami sepanjang tahun 2021, sehingga bangsa dan negara kami boleh memasuki tahun 2022. Tuhan, kami juga memohon, terima kasih juga menyertai memberkati akan majelis jemaat dan jemaat badan-badan pelayanan di GKM Maleo Raya dalam menjalankan tugas pelayanan di tahun yang baru ini, sehingga tugas pelayanan yang dipercayakan akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon juga pimpinan penyertaan Tuhan bagi jemaat, majelis jemaat, dan juga jemaat GKM Maleo Raya, agar selalu diberikan hikmat, kerendahan hati, kerinduan untuk terus mencari wajah Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Mujizat kesembuhan bagi jemaat dan simpatisan yang sedang sakit. Tuhan senantiasa kuatkan, Tuhan senantiasa juga jamah untuk setiap saudara kami. Bapak Suharsono Maruto, Adik Oswin dan Hope Osbert, Adik Ayub, Bapak Semuil Iskandar, Bapak Subroto Yusuf Suparto, Penatua Ratna Sulistiawan yang dalam pemulihan, Bapak Dian Sinembadan yang dalam pemulihan, Ibu Mary Gold Huta Barat yang juga dalam pemulihan. Biar Tuhan, Engkau yang makasih, tangan-Mu yang menyembuhkan itu boleh menjamah setiap saudara kami, supaya mereka juga diberikan kesembuhan oleh Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan nyatakan kepada setiap saudara kami. Kami juga memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan GKM Maleo Raya, beserta dengan keluarga masing-masing, dalam menjalankan kehidupan di tahun yang baru. Kami belum tahu apa yang akan ke depan, tapi yang kami tahu, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, memberikan berbagai-bagai macam berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Karena itu ajar kami untuk senantiasa kuat dan teguhkan dalam menjalankan tahun yang baru ini. Kami berdoa untuk pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di tahun yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati untuk pemerintah kami, sehingga mereka boleh memimpin dengan hikmat Tuhan dalam berbagai-bagai macam hal yang harus dihadapi khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Biar Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat kepada setiap mereka. Sertai akan bangsa ini, pimpin akan bangsa ini, karena bangsa ini merupakan milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati juga para pemimpin bangsa kami dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan memberikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Bapa yang makasih, Engkau yang makasih juga menyertai kehidupan kami sebagai umat milik kepunyaan. Tangan kasih-Mu senantiasa menyertai memberkati, dan ajar kami tidak hanya memohon berkat Tuhan, ajar kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Selain persembahan mingguan, pada hari ini kita juga akan menyerahkan persembahan bulanan kita masing-masing. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Maliau Raya Bank Permata nomor 043280016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Maliau Raya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. PKJ 148 bait pertama, terima kasih ya Tuhanku. Mari kita berdiri, saudaraku. Kita menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak hanya materi, namun juga berbagai-bagai macam berkat yang lain yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati segala berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami ini. Dan hari ini ketika kami boleh beribadah pada pagi ini, kami menyatakan syukur kami kepada Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena berkat-berkat Tuhan tak putus-putusnya Engkau berikan kepada kami. Oleh karena berkat-berkat Tuhan Engkau nyatakan kepada kami tepat dengan waktu yang Engkau nyatakan kepada kami. Sehingga kami boleh mensyukuri akan semuanya itu. Biarlah persembahan yang kami naikkan melalui transfer ini, boleh ya Tuhan Engkau yang Maha Kasih, yang mempergunakannya untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau menyertai memberkati majelis jemaat dan juga badan-badan pelayanan ketika memanfaatkan ini menjadi bagian di mana perluasan kerajaan Allah dinyatakan, di mana kasih Tuhan dipancarkan, di mana berkat-berkat Tuhan dinyatakan kepada setiap orang yang membutuhkan, dan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dalam rangka persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI Maliau Raya. Berkati sertai akan setiap kami, berkati juga dan pimpin kami sekalian jemaat Tuhan, untuk senantiasa menyatakan syukur kami kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan seluruh syukur kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.
sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, menikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di dalam ruang ibadah ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan memberkati dalam kehidupan kita di tahun yang baru. Tuhan memberkati semua. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan